Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Pada sesi hari ini, saya akan membahas materi basis data. Kita mulai dari konsep dasar basis data. Sebelum kita mengenal lebih jauh basis data atau database ini, sebaiknya teman-teman mengenal apa itu data. Data versus informasi. Mungkin teman-teman pernah atau sering mendengar antara data dan informasi. Ada yang mengartikan bahwa data itu adalah kumpulan dari informasi, dan ada juga informasi itu adalah kumpulan dari data. Oke, kita lihat dulu apa itu data. Data adalah fakta mengenai objek atau suatu kejadian. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermanfaat bagi penerimanya. Nah, dari sini sudah dapat poinnya ya teman-teman ya, bahwa informasi adalah kumpulan dari data yang telah diolah. Saya kasih contoh kayak gini. Ada transaksi pembelian yang direkap per hari, itu adalah sebuah data. Tetapi akan dibuatkan laporan penjualan per bulan, itu adalah sebuah informasi, karena data itu telah diolah menjadi report. Menyimpan data. Kita lihat dari sisi penyimpanan data, teman-teman bisa melihat di gambar banyaknya file yang tersimpan di beberapa rak atau storage. Penyimpanan ini saya sebut penyimpanan data tradisional, karena penyimpanannya dilakukan secara penyimpanan fisik. Penyimpanan data tradisional ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama dari sisi kecepatan. Semakin banyaknya storage, semakin banyak pula waktu kita untuk mencari di mana file tersebut berada pada saat kita mengambil kembali file tersebut. Yang kedua, dari sisi kapasitas. Semakin banyaknya file atau storage yang ada, pastinya akan banyak memakan space yang ada. Yang ketiga, dari sisi keamanan. Potensi akan kerusakan data atau kehilangan data itu lebih besar. Kemudian, solusinya apa? Menggunakan database system. Basis data atau biasa disebut dengan database merupakan kumpulan data yang saling berelasi. Relasi seperti apa? Saya contohkan. Di sini ada rekap transaksi, di mana rekap transaksi ini terdiri dari customer, data order, dan data produknya. Relasi antara customer dengan order, relasi data produk dengan ordernya. Relasi tersebut terdiri dari customer, produk, dan transaksi, di mana customer itu terdapat nama customer, nomor telepon, alamat misalkan. Kemudian di produk ada SKU-nya, ada produk, dan ada harga. Nah, dari transaksi ini diambil data customer dan juga data produk. Pertanyaannya, apakah relasi data ini sudah sesuai dengan standar dari database relasional? Jawabannya belum, nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya, ada di ERD dan normalisasi. Kenapa menggunakan database? Yang pertama, pengelompokan data. Kita dipermudah untuk mengelompokkan data. Seperti tadi, data customer nantinya akan kita simpan di tabel customer, kemudian data produk akan kita simpan di tabel produk. Yang kedua, kualitas data. Apa yang kita simpan atau apa yang kita input seharusnya ketika kita mengambil data kembali atau outputnya sesuai dengan inputnya masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengambilan data. Kalau kita menyimpan data secara tradisional, ya kita agak kesulitan untuk mencari di mana letak file tersebut berada. Tapi dengan adanya database, itu dipermudah. Yang keempat, memudahkan berbagi data. Jadi dengan adanya database, kita bisa sharing itu lebih mudah. Kemudian kerahasiaan data. Kerahasiaan data ini bisa kita atur sesuai dengan privilege dokumen masing-masing. Yang terakhir, mencegah data ganda atau duplikasi. Komponen basis data atau database. Yang pertama, data. Nantinya kita akan mengenal table dan field. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian komponen kedua, software.
DBMS, Database Management System, seperti MySQL, Postgre, MySQL Server, Oracle, dan lain-lain. Kemudian sistem operasi, kita juga harus memiliki sistem operasi, baik itu Windows, Mac OS, atau Linux misalkan. Kemudian hardware, karena database ini butuh hardware ya untuk menyimpan data seperti RAM dan sebagainya. Kemudian pengguna di sini bisa sebagai administrator database-nya, bisa juga sebagai developer aplikasi atau end user. Kemudian software pendukung lainnya. Dibutuhkan aplikasi pendukung lainnya yang memang tidak mandatori ya teman-teman. Tapi ketika kita berbicara database itu tidak bisa membuat suatu aplikasi. Tapi kita membutuhkan aplikasi lain yang akan nantinya terhubung dengan database. Komponen data dalam basis data. Tadi saya menyinggung ada tabel dan field. Tabel adalah kumpulan data atau nilai yang terdiri dari kolom atau field dan juga baris atau record. Tabel itu seperti apa? Saya contohkan. Di sini ada tabel customer yang memiliki field nama customer, nomor telepon, dan alamat. Di mana data customer yang disimpan itu adalah data Adi, data Chandra, data Budi, dan lain-lain. Nah, data itu yang disimpan disebut sebagai record atau kolom. Komponen data berikutnya, DBMS, Database Management System, yang juga tadi saya singgung sebelumnya. Ada Microsoft Access, MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle misalkan. Perlu teman-teman tahu untuk Microsoft Access, MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle itu bukan database, tapi software pengelola database yang biasa disebut Database Management System.